Baik, terima kasih saudara. Saya Flanadia akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Serambi Topik. Dan tentu saja seperti biasa telah hadir bersama saya, Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Selamat sore Bung Zainal. Selamat sore. Baik, saudara, pada Serambi Indonesia hari ini mengangkat headline mengenai 3 napi LP Langsa order Senpi. Lantas mengapa Bung ini kita angkat menjadi headline news hari ini? Ya, ini merupakan lanjutan ya berita sehari sebelumnya. Ya. Satu pria ditangkap membawa 2 senpi. Ya. Itu yang berita sehari sebelumnya. Kemudian polisi kemarin melakukan pengembangan ya. Langsung bergerak cepat 2 hari setelah menemukan senjata itu 2 hari yang lalu. Kemudian kemarin juga langsung ke Langsa. Karena pengakuan si pemilik 2 senjata api ini, senjata api ini diorder oleh seorang napi di Langsa. Oke. Nah ini kemudian kan polisi jadi curiga. Nah ini padahal kan sedang gencar-gencarnya razia di lembaga pemasyarakatan ya di LP. Kemudian kok tiba-tiba ada yang memesan senpi, ada apa ini ya? Nah, lebih curiga lagi ketika kita tahu bahwa yang memesan senpi ini kasus pencurian dan pembunuhan. Nah, ini mungkin agak nggak masuk akal ya ketika seorang pencuri dan pembunuh itu kemudian dia memesan senpi. Ini kan karena kenapa dia kan mahal, dia prosesnya mahal, kemudian jaringannya juga mungkin dia punya jaringan tapi ada pesanan orang lain. Nah, polisi kemudian bergerak cepat. Kemarin ke Langsa dari Polres Luk Semawe ini kemarin sampai ke Langsa dan betul memang dugaan bahwa didapati ternyata ada 2 napi lainnya yang juga memesan. Nah, satu yang memesan ini adalah kasus pencurian dan pembunuhan, 2 lainnya adalah narkoba. Nah, ini yang mungkin agak masuk akal ketika dia memesan senpi karena kasus narkoba dan ini biasa. Kemudian diketahui bahwa kemudian kenapa diorder kan oleh ini ya. Dia ternyata pengakuan ini cukup mengejutkan bahwa dia ingin meloloskan diri dari lembaga pemasyarakatan dari penjara. Ya. Faktanya itu berarti mereka mengorder senpi itu untuk meloloskan diri dari apa seperti itu? Pengakuan sementara seperti itu kepada penyidik ya. Kemarin juga 3 orang napi itu dibawa ke Luk Semawe akan diperiksa kembali. Tapi bagaimana sebenarnya bisa sebegitu mudahnya mereka mengorder senpi ini, Bu? Ya, kalau mengorder, karena ini masih order ya. Apakah ada akses dari mana? Udah pasti ada aksesnya kalau pengakuan mereka di sini. Kalau mengorder, kita pikir juga akan mudah karena, tapi untuk memasukkan ini kan belum sempat dimasukkan, ditangkap lagi dalam perjalanan. Pengakuan si pemilik senpi yang ditangkap ini, dia bilang ini adalah orderan yang akan dimasukkan ke dalam penjara ini ya. Nah, ini senjata belum masuk ke penjara sehingga kita belum tahu apakah ini memang betul-betul akan dibawa masuk ke penjara. Tapi kalau ini adalah pengakuan sementara, ini adalah order dari dalam penjara. Demikian. Oke, baik. Akhir-akhir ini juga Kementerian Hukum dan HAM juga sedang gencar-gencarnya melaksanakan sidak seperti itu. Ya. Tapi dengan adanya berita seperti ini, apakah kemudian sidak seperti yang dilakukan oleh Kemenkumham sendiri berarti gagal atau belum maksimal seperti itu, Bu? Ya, sidak mungkin ada satu bab ya, tapi kita agak susah memang ya, karena di tengah sidak sedang gencar-gencarnya kok bisa ya ini nah itu menjadi pertanyaannya ya. Bagaimana informasi yang sebenarnya kita dapatkan? Kita juga sedang mencari terus kenapa ya, apa hubungannya dengan apakah ini karena ada sidak kemudian mereka juga pesan atau memang ini order yang sudah lama. Oke, ini kan belum baru saat ini ditemukan oleh polisi. Nah, diketahui sidak ini kan baru-baru ini aja saja ya gencar ya, kalau karena ada kasus di sini sering laporan-laporan masyarakat ke kita ke Serambi khususnya ya, kemudian bahwa banyak napi yang kabur atau dia minta izin tapi kemudian dia tidak balik kembali. Nah, ini ada beberapa kasus narkoba. Nah, kita kan tanya ke polisi yang sudah capek-capek menangkap dalam orang-orang yang penjahat narkoba ini kemudian masuk penjara, tiba-tiba dia mudah saja dia pergi ya. Dia pergi dan memang kadang-kadang ada yang pulang lagi. Tapi ada beberapa yang kemudian kabur gitu kan. Nah, ini kemudian terjadi sidak dari Kemenkumham karena ini banyaknya laporan dan ini terjadi di semua LP. Bukan cuma di Aceh, itu seluruh Indonesia. Nah, kebetulan Menkumham ada kanwil baru
Kanwil Kemenkumham Aceh ini kan baru, dia langsung sidak, ini ada semangat baru. Ya. Jadi sidak ke seluruh LP di Aceh, ditemukan bermacam ragam ya, tapi belum ada ditemukan di Kaju kemarin itu replika senjata. Belum ada yang ditemukan bahwa ada senjata asli, belum ada yang sempat heboh kemarin itu katanya ada gembong narkoba mau dibebaskan dengan senjata juga ya. Tapi di dalam penjara belum ditemukan senjata. Nah ini tiba-tiba ada pengakuan, ada ditangkap seorang pria, dia mengaku akan memasuk ke penjara. Ya. Tapi ini kan belum bisa kita pegang juga karena dia masih sebatas pengakuan dia. Nah ini polisi harus mendalami apakah ini betul-betul memang ingin ada pembebasan atau dia akan menodong sipil. Nah ini kan bisa saja motif-motifnya macam-macam. Oke, bagaimana dengan tanggapan dari Kemenkumham sendiri, Kemenkumham Aceh maksud saya? Ya, untuk saat ini belum ada tanggapan tentang penemuan ya, karena ini belum sampai ke penjara. Ini kan masih pengakuan. Tersangka ketika ditangkap oleh polisi di tengah jalan dia bilang ini saya akan pasok. Nah, kita belum tanya ke Kemenkumham dan memang belum ada tanggapan dari pihak Kanwil Kemenkumham karena belum ke wilayah mereka. Belum masuk ke dalam penjara, belum masuk ke wilayah mereka, ditangkap di tengah jalan. Bisa saja menurut mereka ini bisa saja bukan, atau bisa saja tidak. Ketika memang dibawa ke LP tapi tidak bisa lolos kan seperti itu. Artinya ketika dia masuk, dia mau menyelundupkan senjata ke dalam LP, digagalkan. Tapi artinya karena belum terjadi, maka belum masuk ke dalam ranah Kemenkumham. Baik, fokus liputan Seram Indonesia selanjutnya mengenai hal ini, bagaimana? Hal ini nanti akan kita tanyakan juga ke polisi juga, bagaimana ya dapat masih ada senjata-senjata ilegal artinya di masyarakat masih ya seperti ini. Bagaimana penanganan oleh polisi? Kemarin juga polisi masuk ke juga menggeledah rutan di Lusmaye. Mungkin ada kaitannya dengan ini juga ya. Menggeledah kemungkinan adanya senjata yang diselundupkan ke dalam LP. Dan kita akan mencari tahu ke polisi, juga nanti akan mencari tahu ke Kemenkumham tentang memperketat penjagaan di LP. Oke, berarti kita akan menunggu informasi dari Kemenkumham dan juga kepolisian terkait dengan hal ini. Terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.